Selamat pagi semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kayaknya bukan luar biasa, biasa aja deh. Kalau kita katakan luar biasa, penuh dengan semangat. Katakan apa kabar? Luar biasa. Mari kita bangkit. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Sebelum itu kita sama-sama bersaat teduh, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesehatan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk dapat memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah beracara dari awal sampai akhir sehingga dapat berjalan semuanya dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Yesus dengan penuh ucapan syukur. Semua katakan amin. Masuk hadirat Tuhan. Kita memuliakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia.
Alfa dan Omega. Kaulah gunung batuku. Pengorbanan Tuhan di kayu salib merupakan bukti nyata bahwa begitu besar kasih-Nya kepada kita semua. Dalamnya kasih-Mu Bapa melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Dan terimalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih
Engkau ku sembah, pada mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembahmu, kami memuji, kami tinggikan Engkau. Oh, seumur hidupku mau menyembahmu. Ini ungkapan isi hati kami di hadapan Yesus, bahwa seumur hidup kami mau menyembahmu, kami mau meninggikanmu. Hanya Engkau yang kami percayai, hanya Engkau yang kami andalkan. Bapa, kami tahu situasi dunia ini seringkali mengalihkan pandangan kami, ingin menarik kami dari pandangan kami kepada Engkau Tuhan. Tetapi kami bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengingatkan kami bahwa kami butuh Engkau. Engkaulah nafas kami, Engkaulah kehidupan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa bergantung kepada Engkau. Karena itu kami pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan dengan penyerahan hidup penuh kepada Tuhan. Dan kami mau katakan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di dalam hidup kami tanpa Engkau. Engkaulah kehidupan kami, Engkau kekuatan dan andalan hidup kami. Engkau yang kami percayai. Karena itu kami mau datang dulu di kaki Tuhan, mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, untuk mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu kepada kami, dan mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami hidup di dunia ini sebagai umat kepunyaan-Mu, umat kesayangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk hamba-hambanya pelayanan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu semua. Shalom. Cukup lama saya tidak melayani di mimbar, maksudnya khotbah. Karena beberapa minggu kemarin itu saya mengalami radang laring, bukan hanya minggu tapi bulan. Saya mengalami radang laring ketika suara saya bermasalah, sehingga Ibu Gembala selesai istirahat. Karena memang itu salah satu senjata saya. Berkhotbah, memuji Tuhan, nyanyi, mengajar, semua pakai suara. Hampir seluruh aktivitas saya dalam seminggu itu pakai suara. Jadi saya bilang itu senjata, salah satu senjata saya. Karena itu kalau dia udah mulai kelelahan mungkin, katanya butuh istirahat Bu. Maka dikasih waktu istirahat. Saya sebenarnya tetap mau khotbah waktu kemarin, tetap mau pelayanan, tapi Ibu Gembala bilang, gak usah, nanti makin parah, makin lama. Betul. Kalau radang laring itu kalau sedang radang sebaiknya istirahat. Kalau istirahat total maka paling 2 minggu bisa sembuh. Tapi kalau masih dipakai ya itu namanya kurang berhikmat ya. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur 62. Bagian firman Tuhan yang sering kali kita baca, tapi saya sangat diberkati oleh bagian firman Tuhan ini.
Sehingga saya rindu kita semua merenungkan kembali ayat demi ayat dalam bagian firman Tuhan ini. Dan saya akan fokuskan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Tapi kalau saya baca bagian firman Tuhan ini kayaknya memang indahnya kita baca dari ayat yang pertama, supaya kita bisa mengerti makna secara keseluruhan. Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu Saudara menyambungnya dengan ayat yang genap. Dan nanti ayat 13 kita membaca bersama-sama. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mazmur 62 ayat yang pertama saya akan membaca, lanjut Bapak Ibu di ayat yang kedua, dan selanjutnya 13 kita membaca bersama-sama. Perasaan tenang dekat Allah untuk memimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. Dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perikop ayat ini hampir berbicara tentang keseluruhan dari ayat ini, yaitu berbicara tentang ketenangan dekat dengan Allah. Pada saat Mazmur Daud ditulis, Mazmur 62 ini ditulis, sesungguhnya Daud itu tidak dalam keadaan yang baik, tidak dalam keadaan yang aman. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang keempat, itu bercerita tentang keadaan Daud yang sesungguhnya. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan di hari kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka terhadap dusta. Dengan mulut mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Dia mengalami keadaan yang tidak mudah, karena yang ingin mengambil alih kedudukannya, yang ingin merampas kedudukannya, bukan orang lain, tetapi anak kandungnya sendiri, Absalom. Pernah baca bagian firman Tuhan ini? Pernah ya? Apalagi yang pernah lewati sekolah minggu, pasti ini cerita yang sering diceritakan sama kakak-kakak sekolah minggu
tentang bagaimana Absalom merampas kedudukan ayahnya sampai ayahnya harus lari karena Absalom membuat permufakatan yang jahat dengan para panglima-panglima untuk merampas kedudukan ayahnya. Dia pengen menjadi raja, padahal bapaknya masih ada, orang tua kandungnya masih ada, ayahnya masih ada, tetapi dia pengen juga jadi raja. Anak kandung bisa hianati ayah kandung. Sehingga kalau kejahatan di dunia ini sekarang kita nonton di TV, jangankan ajudan dibunuh sama pimpinan. Nonton TV ya, lagi trennya. Itu biasa. Ayah kandung bisa perkosa anak kandung kok. Ibu kandung bisa bunuh anak kandung kok. Kemarin saya nonton berita, anaknya minta jajan dong, minta makan dong, dibunuh sama ayah, mamanya. Mama kandung. Ternyata mama kandungnya membunuh anaknya dalam pengaruh minuman keras. Nah ini, masih ada yang minum minuman keras? Bertobat. Jangan sampai seperti ini. Dalam pengaruh minuman keras, lupa diri, lupa itu anak kandungnya. Marah kan? Kalau orang yang dipengaruhi oleh minuman keras, kadang-kadang kan di luar kendalinya, bisa emosinya meledak-ledak, pengaruh emosinya meledak-ledak. Soalnya di NTT banyak. Saya bicara ini karena pengalaman di daerah saya banyak. Kalau acara di kita itu kalau nggak lengkap, nggak ada minumannya Sopi gitu ya. Sana namanya Sopi. Sekarang dikasih tren namanya karena dia masuk ke kafe-kafe namanya Sofia. Sofia dari NTT. Itu Sopi, itu minuman rakyat. Minuman yang dimasak sama nenek moyang saya. Sopi dari Pulau Rote soalnya. Itu dari pohon lontar. Kemudian nggak tahu penyulingan yang mereka lakukan, lebih tahu mereka, saya nggak ngerti cara buat. Yang pasti namanya Sopi kepala, kalau minum sedikit langsung katanya lupa diri. Jangan dicoba, bahaya nanti. Stop jantung kan bingung. Dalam pengaruh minuman keras, ibu bisa lupa kalau itu anak kandung dan akhirnya dibunuh anak kandung. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita mendengar kesaksian cerita tentang seorang anak yang diperkosa, bukan orang lain tetapi ayah kandungnya pada saat mamanya tidak ada. Ayah kandung. Dan memang manusia semakin bencana, udah gak tahu mana anak kandung, mana ayah kandung. Kalau dalam 1 Korintus, Paulus pernah menentang orang-orang Korintus yang hidupnya sudah seperti dunia ini, sudah moralnya rusak, sekarang di atas rusak. Apalagi kalau di atas rusak. Dunia ini kadang-kadang udah gak bisa bedakan. Saya nonton TV, Bapak Ibu kalau nonton ikuti berita yang sekarang bingung beneran deh. Dibilang karena kasus A, pelecehan seksual yang lagi booming sekarang. Terus katanya di rumah dinas dipatahkan semua bahwa tidak ada pelecehan seksual di rumah dinas. Hitungan jamnya mereka nyampe pembunuhan terjadi. Kapan terjadi pelecehan seksual di luar logika? Dipatahkan semua. Pindah lokasi pelecehan seksualnya terjadi di. Bingung kan? Bingung. Kalau hukum dunia saja kita udah gak bisa percaya. Memang kita hanya bisa percaya hukum Tuhan kok. Hanya Allah yang bisa kita percaya. Karena itu Paulus dalam bagian firman Tuhan ini menyadari betul bahwa gak ada orang yang bisa kita percaya di dunia ini, termasuk anak kandung sekalipun bisa mengkhianati orang tua kandung, ayah kandung Absalom. Artinya manusia seperti apapun bisa berubah. Nama kalau dia masih manusia, dia masih bisa
hilaf, masih bisa salah karena dia manusia. Dia bisa berubah. Tadinya dia baik banget sama kita, sayang banget sama kita, tiba-tiba dia berubah, dia gak peduli sama kita. Kok dia gitu ya? Dulu kok dia cinta mati sama saya. Ibu-ibu nangis, Bu, dulu suami saya gak kayak gini. Dulu dia cinta mati sama saya. Waktu dia lamar, papa saya nolak dia. Dia tetap cinta, dia tetap dia berusaha berjuang deh. Diusir sama papa saya, dia datang lagi. Tapi kok sekarang dia bisa ya khianati saya? Bisa, Bu. Lagi-lagi bapak-bapak minggu kemarin datang sama saya, bapak-bapak pun. Tapi tenang, ada suami saya. Saya tidak terima pelayanan kalau bapak-bapak tidak tampil. Saya waktu di WA, boleh nggak saya konseling? Boleh, tapi saya ditemani suami saya ya Pak. Oh nggak apa-apa. Oke, bapak-bapak datang nangis-nangis. Ini lebih keren lagi, TikTok. Istrinya yang chat sama cowok-cowok muda pula. Aduh, pusing. Udah saya panggil ibunya, saya ngomong sama ibunya, malu Bu, anak-anak udah gede. Lagi-lagi bikin yang sama. Besok lagi suami Bu, sama aja, udah saya maafin, masih lagi. Sekarang trennya selingkuhnya bukan selingkuh fisik, selingkuh online. Lagi tren Bapak Ibu. Saya pun baru tahu. Umur saya masih 40, tapi saya ketinggalan zaman kayaknya. Ini kalau nggak ada kasus ini terbaru, saya nggak tahu. Waktu saya chat dengan beberapa jemaat, betul Bu, benar. Ada kejadian kasus yang sama dengan teman saya juga. Suaminya ngadu kalau istrinya mulai awalnya dari chat-chat di handphone, chat-chat inbox, tiba-tiba tukaran nomor WA, tiba-tiba mulai chat online, video call. Video callnya sampai jauh. Udah ceritanya udah jauh, udah pakai hayalan lah. Hanya nggak fisik doang, tapi udah jauh. Ada anak-anak kecil, saya nggak bisa ngomong apa adanya. Kalau nanti ada tempat pasutri, ini tren selingkuh zaman sekarang. Terus istrinya masih jawab begini sama saya, Bu, tapi kan saya nggak ketemu fisik. Tetap selingkuh, tetap perzinahan. Itu percabulan. Sedangkan mengingini dalam hati saja sudah berzinah, apalagi sudah chat, sudah video call. Terus video callnya ngomongnya jauh, udah sampai hal-hal intim yang sudah tidak layak diperbincangkan oleh orang-orang lawan jenis dan bukan siapa-siapa. Itu pembahasan dalam kamar, di tempat tidur atau suami istri kok bahas. Roh najis merajalela Bapak Ibu. Udah nggak bisa mikir. Saya sampai, waktu saya baca chatnya, saya sampai kayak patung gitu loh. Karena saya pikir bahwa yang kayak gini nggak mungkin terjadi. Tapi itulah dunia maya. Jadi kalau suami seharian di depan TV, di depan chat, dan sudah mulai pakai password di HP, suruh buka. Istri pun sebaliknya. Kalau bapak ibu tidak bisa lagi buka password dari HP ataupun media sosial dari suami istri, itu suruh buka. Tanyain passwordnya dan buka, karena itu berbahaya. Tidak ada, katanya, kan itu privasi saya Bu. Nggak ada privasi suami istri. Gak usah nikah. Kok saya ngomong sampai nikah? Benar, soalnya ini bahasa dunia sekarang. Ya iyalah, kalau mau privasi gak usah nikah. Bapak Ibu lupa ayat firman Tuhan yang berkata bahwa tubuhnya istri, kalau tubuhnya saja dari istri milik suami, apalagi cuma HP. Dalam pernikahan, tubuhnya istri bukan
bukan hak istri lagi tapi hak suami. Sebaliknya tubuh suami bukan hak suami lagi tapi hak istri. Kalau nggak kayak gini udah kacau. Pernikahan Kristen udah kacau kalau udah privasi. Privasi saya dong, media sosial saya. Waktu kita pernah konseling ya Mami, terus Mami bicara tentang keuangan yang harus dibuka antara suami istri. Pulang dari konseling sama Mami, ngoceh suaminya. Ibu ngomong kayak gitu, ngoceh. Terus datang ke saya setelah mereka berantem gara-gara keuangan. Terus saya bilang, kan di konseling biasanya sudah dijelasin kalau suami istri itu masalah keuangan harus dibuka. Iya Kak, Ibu Maria udah ngomong, tapi Kakak tahu nggak keluar dari gereja? Dianya ngoceh-ngoceh. Kok gitu sih Ibu Maria? Maksa banget kita harus ini kan rekening kamu, rekening saya. Tapi Bapak Ibu tahu itu timbul masalah bertahun-tahun dalam pernikahan mereka. Saya nggak tahu mereka udah buka belum sampai sekarang. Tapi hampir tiap hari kalau berantem urusannya itu terus. Kalau uang dia sembunyiin, kalau uang saya dipakai sama-sama. Nah, tuh kan? Karena enggak, tapi suaminya kalau ditanya, kan saya juga belanja untuk kebutuhan dalam rumah, loh kan? Bingung, kenapa? Karena enggak ada keterbukaan. Udah enggak bisa kalau suami istri dalam satu atap, tapi masing-masing mengurus diri sendiri, enggak usah nikah. Enak hidup bujang, kayak Neti. Enak kan Neti? Mas bujang tuh enak banget Neti. Nggak banyak tanggung jawab, nggak mikir besok anak harus sekolah, harus ini, nggak mikir banyak. Dan nikmatilah sepuas-puasnya masa mudamu. Iya, jangan buru-buru dulu yang masih remaja. Aduh, ngebet banget gitu. Jangan. Nikmati dulu masa muda sepuas-puasnya. Puyang tau dari Bapak Ibu orang tua itu. Curhat ya, curhat. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Curhatnya udah jauh. Keadaan dunia ini tidak semakin baik, kacau balau seperti tadi yang saya ceritakan. Selingkuh bukan lagi secara fisik tapi sudah online. Kacau balau keadaan dunia sekarang ini. Gak ada yang bisa diharapkan. Kayaknya lebih parah dari zaman Nuh. Tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Lebih parah. Orang membunuh orang gak mikir kan? Kesalahan sepele bisa dibunuh, ditembak kan? Mati, dilihat begitu, kayak biasa aja, kayak mainan. Rasanya mainan tembak gitu. Orang bunuh orang itu gak tanpa hati nurani. Orang bikin jahat, bikin curang dengan orang lain tanpa mikir kalau seandainya kecurangan itu terjadi pada diri orang, udah gak pusing dengan orang lain. Masing-masing memikirkan kepentingannya sendiri. Timotius, seperti yang Timotius katakan tentang keadaan dunia makin di akhir zaman. Karena itu Daud katakan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini. Tidak ada yang bisa diandalkan di dunia ini. Jangan pernah berharap bersandar kepada manusia. Hanya bisa tenang ketika kita dekat dengan Allah. Tempat paling tenang di dalam dunia ini, tempat paling nyaman dalam dunia ini adalah dekat dengan Allah. Orang Kristen, anak Tuhan sering baca ayat 62. Tapi apakah kita mengaplikasikan konteks firman Tuhan ini, perintah Allah ini dalam hidup kita? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita dekat dengan Allah? Atau hanya di dalam mulut kita bilang kita dekat dengan Allah, tetapi sesungguhnya kita jarang menyebut nama Allah, nama Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Bahkan dalam keluarga kita jarang sekali mengajak anak-anak kita untuk berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan. Padahal dalam bagian firman Tuhan ini, alasan terbesar dari sebuah ketenangan adalah di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu karena Dialah, Tuhanlah satu-satu pengharapan kita. Kita dekat dengan Allah. Kita harus tetap melekat pada Allah, intim dengan Allah.
Pengharapan adalah jangkar yang kuat, yang memberikan kekuatan, yang memberikan ketenangan bahwa kita sudah sampai pada tujuan kita. Pengharapan itu membuat, kenapa dikatakan pengharapan adalah sau yang kuat. Pada saat kapal di tengah badai atau sedang berlayar, itu akan diombang-ambingkan oleh laut. Tetapi pada saat dia sudah mulai bersandar, supaya dia tidak diombang-ambingkan oleh air laut, maka mereka akan membuang jangkar terus, dan jangkar melekat ke bawah, melekat ke karang-karang itu, sehingga kapalnya kokoh. Maka kita bisa turun, goyang dikit biasanya tetap ada, tetapi nggak jatuh. Tuhan pengharapan kita. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari Dia, sebab daripadanya lah harapanku. Ketika Raja Daud berbicara bahwa harapan dia dalam masalah yang dia alami, yaitu dia diburu oleh anak kandungnya sendiri, oleh tentaranya sendiri, orang-orang yang dulu dia andalkan, orang-orang yang dulu dia percayai, mereka mengkhianati dia. Maka Raja Daud katakan bahwa semuanya bisa meninggalkan dia, tetapi yang dia percaya, yang dia harapkan dalam hidupnya adalah Allah. Allah pencipta langit dan bumi, Allah penguasa segala masa dan zaman. Kalau kita punya Allah dalam hidup kita, apapun yang dirancangkan orang untuk hidup kita, kecelakaan, maut, atau apapun yang orang rancangkan pada kita, itu tidak akan mungkin menyentuh kita, karena Allah yang menyertai dan melindungi kita. Amin. Dalam pengalaman perjalanan hidup Daud melihat bagaimana Raja Daud mau membunuh dia. Dengan berbagai cara Raja Saul, bukan Raja Daud, Raja Saul dengan berbagai cara ingin membunuh dia. Hanya karena gara-gara nyanyian dari umat Israel pada saat mereka pulang perang. Lalu nyanyian dari bangsa Israel itu menyinggung perasaan Saul sebagai seorang raja. Karena ternyata umat Israel lebih membanggakan Daud daripada Saul yang seorang raja. Saul langsung punya iri hati. Harusnya Smos susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Di balik Smos ada perasaan apa? Ada iri hati. Itu rusak tuh. Hati gak beres tuh, harus bertobat. Kalau masih ada di hati kita, saat melihat orang senang, saat melihat orang sukses, kok dia sukses ya? Harusnya saat kita melihat orang sukses, wah puji Tuhan ya Tuhan, kamu diberkati Tuhan, semangat terus semangat, harusnya gitu dong. Nah, tapi kalau orang yang punya iri hati ini lain, sama kayak Saul. Dia waktu melihat anak buahnya pulang perang dengan kemenangan yang gilang gemilang, hatinya mulai gak beres. Dia iri hati, dia merencanakan pembunuhan buat Daud. Tetapi Daud dalam pelariannya berulang kali sempat masuk bersembunyi di dua gua adulam, sempat berlari sampai Filistin, berlari dari bosnya. Tapi kemudian dipanggil lagi, dia datang lagi. Habis itu dia datang lagi, mau dicelakai lagi, dia lari lagi bolak-balik begitu. Tetapi namanya apa yang dipilih Tuhan tidak bisa dirombak oleh manusia. Tetap akhirnya Daud menjadi raja. Saul mati gak karuan, kasihan. Sampai perutnya terbelah. Karena merancangkan kejahatan kepada orang yang benar. Dalam perjalanan hidup Daud yang demikian, Daud benar-benar percaya pada Tuhan, bukan setengah-setengah, bukan seperempat, tapi sepenuhnya Daud percaya bahwa dalam hidup ini yang atur Tuhan. Apapun kejahatan, apapun
rencana jahat dan dirancangkan orang, terserah. Yang penting kita andalkan Tuhan. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Daud katakan tetap hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Andalkan Tuhan, pengharapannya hanya pada Tuhan, maka dia tenang. Sekalipun duri dalam daging, saya rasa bahwa duri dalam daging sakit hati sekali. Kalau sakit fisik diserang pedang cuma cium. Tapi kalau dikhianati anak kandung itu sakitnya sakit banget. Saya nggak pernah ngerasain sih. Tapi Bapak Ibu yang pernah ngerasain, waktu dalam ruang konseling saya pernah melihat hal ini. Dikhianati sama anak kandung sendiri, tapi saya percaya bahwa seorang Daud punya hati yang benar sehingga dia tetap mengampuni. Maka Allah membela dia luar biasa. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi yang pasti di dalam Tuhan tetap ada ketenangan. Amin. Dan yang kedua dalam bagian firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-7, Daud katakan begini, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 2 ini Daud katakan alasan dia tetap tenang, tidak goncang, tidak dikuasai oleh keadaan. Kalau kita ada masalah sedikit, kita lebih sering dikuasai oleh keadaan. Panik, bingung, gelisah, khawatir, nangis. Gimana nih? Panik duluan. Panik nggak kata anak zaman sekarang. Ya kan? Kita panik, stres, gelisah. Tetapi Daud katakan bahwa ayat 8 dia bilang ayat ke-7 dia bilang gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku. Daud mengatakan bahwa dia nggak akan goyah, dia akan tenang menghadapi situasi yang berubah dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata semua yang tadinya menjadi milik dia harus dirampas. Tapi dia tidak goncang, dia tidak berubah karena dia percaya Allah perlindungannya, gunung batunya, kota bentengnya. Kota benteng, gunung batu itu bicara tentang perlindungan, perisai atau perlindungan yang melindungi. Dia tahu Allah ada. Allah itu sebagai kota benteng tembok yang tinggi melindungi semua kota. Zaman dulu kalau benteng tempat raja berada itu biasanya temboknya tinggi. Baru di depannya ada panglima-panglima yang berperaka, yang jaga di bawah, ada yang jaga di atas juga. Dengan anak panah yang siap, dan di depan dengan pedang yang terhunus. Di dalamnya pintu gerbang kota. Terus di dalam raja berada. Kita juga nggak tahu raja berada di titik mana. Tetapi itu benteng. Itu tempat perlindungan. Tempat mereka menyembunyikan diri dari musuh. Tempat mereka merasa teraman. Dan Raja Daud katakan bahwa tempat teraman dalam hidupnya adalah Tuhan. Dunia bukan tempat ternyaman. Dunia bukan tempat teraman. Karena di dalam dunia ini banyak keadaan yang menyulitkan dia. Tetapi dia tetap tenang. Dia tidak gelisah. Dia tidak khawatir. Karena perlindungan jelas Allah sendiri. Allah pencipta langit dan bumi. Saya mengatakan, tulis dalam tulisan saya, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Tidak ada tempat yang mampu memberikan pertolongan. Dan pertolongan kita satu-satunya adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mazmur 121 katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pada saat seorang dalam keadaan sulit, dia pasti berkata, Tuhan, dari mana pertolonganku? Tapi Daud tetap tenang, Daud tetap aman, karena dia percaya ada Allah yang melindungi. Silakan dunia kacau, silakan dunia mau berantakan seperti apa, tapi dia tahu ada Allah yang mengcover hidupnya, menjaga dia, melindungi dia.
sehingga dia tetap tenang dan dia tetap aman sekalipun kekacauan terjadi di sekitar dia. Walau 1000 lebah di sisiku, di kiriku, dan 10.000, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Cuman kita seringkali hanya nyanyi. Saat datang masalah, panik, stres, gelisah, telepon sana sini, cari pertolongan sana sini, terus teriak-teriak, nangis. Kayak kita paling punya masalah paling besar di dunia ini. Padahal kita tanya tetangga, jangan sampai punya masalah lebih besar dari kita, dia nggak ngomong. Ya kan? Heboh kita sendiri. Kenapa? Karena kita kadang-kadang ngomong Tuhan dalam mulut kita, tetapi dalam kehidupan kita sebenarnya kita nggak andalin Tuhan. Tuhan ini hanya lips kita, hanya ngomong doang, hanya tameng doang. Gaya kita bilang kita anak Tuhan, tetapi dalam kehidupan seharian kita jarang kita pegang Alkitab, buka Alkitab. Coba kalau dalam masalah kita buka Alkitab, kita punya hati yang dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah ada, Tuhan Allah pasti menolong. Tapi masalahnya pada saat kita ada masalah, bukan cari Alkitab, cari lagu menderita, aku paling menderita, lagu dangdut apa ya? Saya juga bingung. Yang kayak nangis-nangis, setengah menangis gitu loh, sengau-sengau gitu. Lagu-lagu patah hati, kayak ditinggal sendiri lagi, ya capek deh. Bukannya ngebaca Alkitab gitu loh, cari firman, malah cari ketenangan di luar. Nggak ada tempat di luar Tuhan yang memberikan ketenangan. Minuman keras, mabok sesaat. Saya punya jemaat yang kayak gitu. Tapi puji Tuhan dia udah bertobat. Ada masalah kecil besar langsung kita udah nasihat, udah ngomong, padahal udah tua. Kadang nggak mikir ya, kalau minum gitu ginjalnya bisa rusak. Ya. Terus saya tanya, Pak, kalau Bapak lagi masalah berat gitu, kalau Bapak minum gimana rasanya? Ya tenang. Terus setelah itu berapa lama Bapak tenang? Ya, yang penting bisa tidur lah Bu. Kalau enggak saya nggak bisa tidur. Oke, tidur berapa lama Bu? Pak, ya kalau bangun lagi mikir lagi Pak Bu. Masalahnya selesai nggak dengan Bapak minum minuman keras? Enggak. Terus ngapain? Bapak tahu nggak minuman seperti itu bisa merusak ginjal Bapak? Tahu. Terus kenapa Bapak masih lakukan? Habis itu stres banget nggak bisa tidur. Ketenangan apa yang bisa diberikan oleh minuman keras yang sesaat tapi kemudian merusak tubuh? Ada adik kelas saya yang terlibat sama narkoba yang begitu luar biasa. Bertobat selamat, tapi ginjalnya rusak. Masuk sekolah teologi, dibentuk, tamat 1 tahun, mati karena ginjal rusak. Masuk sekolah teologi, dia sempat bertobat waktu dia mulai sakit berat. Anak tunggal sih, dari Medan. Kalau para pelayan di Medan sana kenal, mamanya punya persekutuan, mamanya itu penyandang dana untuk sebuah yayasan misi. Mamanya sampai rumahnya dipakai karena dia anak tunggal kan. Mamanya sekarang rumahnya dipakai sebagai yayasan, diserahkan sama mamanya sebagai yayasan karena nggak punya anak lagi. Dia anak satu-satunya meninggal di kampus kita. Baru tamat menikah sama kakak tinggal saya, nggak lama meninggal karena ginjalnya. Ya memang ada yang bertobat dan dipulihkan juga kesehatannya, tapi memang kehendak Tuhan bahwa waktunya sudah tiba. Yang merusak tubuhnya siapa? Ya dia sendiri. Narkoba, miras. Wah, waktu zaman saya pelayanan di Medan tahun 2004, beberapa kali saya pelayanan ke tempat mereka. Ajak dia, iyalah Kak, nantilah saya bertobat. Iyalah Kak, nantilah saya bertobat, nantilah. Ya tapi memang saya pulang ke kampus beberapa saat kemudian dia datang, adik tingkat saya kan. Saya sudah tingkat terakhir, dia baru datang tingkat 1. Cukup lama ya doa mamanya, tapi puji Tuhan doa mamanya terjawab. Dia bertobat, tapi bertobat dengan fisik yang sudah hancur. Dia mau melayani Tuhan.
Ya puji Tuhan masih dikasih kesempatan tamat sekolah teologi 1 tahun dia masih melayani. Lalu baru dipanggil Tuhan. Puji Tuhan masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Puji Tuhan masih dikasih kesempatan untuk melayani. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, gak ada yang aman. Minuman keras atau apapun yang sekarang, kadang-kadang sekarang namanya healing. Healing terbaik adalah di kaki Tuhan. Gak percaya? Coba. Bukan jalan-jalan ke puncak. Lihat sekali-sekali mau jalan-jalan ke puncak gak masalah. Kalau ada dananya. Kalau gak ada dananya jangan maksa hutang untuk healing. Lucu, pulang dari puncak baru hutang, stres lagi. Itu namanya gak enak ya, kurang bijak. Ya lah, mau healing hutang. Pulang dari healing bayar hutang ini, ya gak bijak lah. Healing terbaik, gratis, gak pakai ongkos, gak pakai dana banyak, di kaki Tuhan. Karena dia tempat ternyaman, tempat teraman, tempat mengadu yang gak pernah protes, yang gak pernah nunjuk kita, nuduh kita, lu sih gini. Enggak satu kata pun yang dia ucapkan sebagai penghakiman di depan kita. Saat kita datang jujur apa adanya, mengakui dosa kita, mengaku diri apa adanya, mengaku kelemahan kita. Tapi ingat, terhadap perempuan berdosa Yesus bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Perempuan pezina itu datang sama Tuhan Yesus. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau, tetapi pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Aku mengampunimu, tapi pergi dan bertobat dari hidup lamamu. Tinggalkan hidup lamamu, supaya engkau hidup dalam anugerah Tuhan, engkau hidup dalam berkat Tuhan, dalam hidup dalam kutuk, jangan hidup lagi dalam kekacauan dunia ini, tapi hidup dalam berkat. Berkat itu bukan hanya bicara tentang materi. Berkat itu hanya bukan bicara tentang uang dan uang. Berkat itu bicara tentang kasih karunia Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Kelimpahan sukacita, kelimpahan berkat, penyertaan Tuhan, Allah yang selalu ada dalam setiap langkah kita, dan Allah yang memenuhi segala yang kita perlukan dalam hidup kita, bukan segala yang kita inginkan. Itu diberkati. Itu diberkati. Diberkati itu bukan punya jajaran mobil-mobil mewah di depan rumah kita, lalu kita bilang itu diberkati. Ya, itu juga berkat. Tapi bukan bicara hanya tentang itu. Karena berkat tidak bicara tentang kekayaan materi, tetapi kekayaan surgawi yang Allah limpahkan dalam hidup kita, orang-orang yang bersandar dan berharap pada Tuhan. Ketenangan, damai sejahtera, itu gak bisa dibeli dengan duit berapapun. Banyak orang kaya gak tenang, mati mendadak. Tapi kalau orang kita hidupnya sederhana, semua Tuhan siapkan, cukupkan dalam hidup kita. Dalam hidup ini yang kita perlukan apa sih? Makan, minum, pakai kan? Makan, minum, pakai. Itu kan Tuhan bilang itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sedangkan kalau orang di luar Tuhan ngoyo banget untuk mencari itu, sampai lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka untuk makanan, minuman, pakaian disediakan bagi orang yang mengasihi Dia, yang mencari Dia dahulu. Karena itu hanya ditambahkan dari hasil usahamu, dari hasil kerjamu, bukan dalam arti bahwa Tuhan suruh kita duduk-duduk minta-minta. Oh, anak Tuhan dilarang jadi peminta. Anak Tuhan bukan pengemis. Kita disuruh kerja. Bahkan firman Tuhan bilang kalau gak kerja gak usah makan. Orang yang gak kerja gak usah makan.
Karena dari Kejadian pasal yang ke-1, tugas mengelola dunia ini diberikan kepada manusia Adam. Dia ditempatkan di Taman Eden untuk mengelola seluruh ciptaannya, menguasai dan mengelola. Artinya bahwa mengelola itu untuk kehidupan kita. Kita disuruh kerja, bekerja ya, tapi tidak ngoyong. Sampai waktu untuk Tuhan gak ada. Apalagi intim dengan Tuhan. Waktu gereja aja gak ada, apalagi punya hubungan intim dengan Tuhan. Mau di kaki Tuhan, dekat Tuhan. Kayak Raja Daud, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Itu Daud. Makanya kita lihat Daud diberkati Tuhan luar biasa. Dia memang pernah melakukan kesalahan yang luar biasa juga. Di Indonesia mungkin kena 340 kasus itu karena rencana pembunuhan kan. Dia sudah berzina dengan istri orang, merencanakan pembunuhan sampai mati itu korbannya. Daud pernah melakukan dosa yang sangat besar. Tetapi karena dia selalu dekat dengan Tuhan, hanya dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia, dia pernah juga tergelincir karena dia masih manusia. Orang lagi perang, dia jalan-jalan di suatu rumah, bukannya baca Alkitab, bukannya berdoa buat teman-temannya dalam perang, malah dia mulai leha-leha. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tapi Daud pun seorang yang mengakui dia. Waktu Nathan datang, seorang hamba Tuhan namanya Nathan, bilang, kamulah pendosa itu. Nathan tunjuk dia langsung duduk di bawah. Dia nggak membela diri, enggak, gua nggak kayak gitu. Lu aja yang nuduh-nuduh. Belum tentu juga lu ngomong dosa lu lebih sedikit dari gua. Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Dia nggak protes. Dia nggak ngomong kayak gitu. Tapi Daud langsung menyadari dosanya. Dia menangis menyadari dosanya. Dia duduk dalam debu, tanda kerendahan hati, tanda pengakuan dosanya. Dia terima seluruh konsekuensi yang Tuhan berikan. Anak hasil persinahan itu meninggal. Dia terima. Dia terima semuanya. Dia terima rancangan Tuhan. Dia terima semua akibat konsekuensi dari semua yang dia lakukan. Dia terima dengan ikhlas. Dan Tuhan melihat pengakuan dosanya. Tuhan melihat kerendahan hatinya. Tuhan melihat pertobatan itu sebagai iman yang luar biasa, sebagai wujud iman yang luar biasa. Maka di dalam Alkitab salah satu orang yang dikatakan mulut Tuhan sendiri, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, itu Daud. Apa orang yang berkenan di hadapan Tuhan gak pernah berdosa? Pernah. Tapi dia tidak hidup sebagai budak dosa. Pernah jatuh ya, tetapi dia bangkit. Orang benar itu jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Mazmur Daud katakan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, hanya dekat Allah saja kita tenang. Dari seluruh kerusuhan yang dunia ini lakukan, kekacauan yang dunia ini lakukan, kekacauan dari dunia yang menarik kita jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan mau, kita andalkan Tuhan. Taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan bahwa Engkaulah perlindunganku, Engkau yang kuandalkan. Mari andalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, ayat 9 sebagai closing ibadah firman Tuhan pada hari ini. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Janganlah percaya kepada pemerasan. Jangan percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap kepada yang sia-sia, kepada perampasan. Jangan berbuat curang. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Firman Tuhan katakan, gak mungkin seseorang dalam waktu yang sama dia menyembah Tuhan, tapi dia juga menyembah Mammon. Kalau hartamu makin bertambah, bersyukurlah engkau dipercayakan Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena yang ada padamu itu sesungguhnya bukan milikmu sendiri.
tapi mungkin milik banyak orang. Orang-orang yang engkau lihat di jalan yang belum makan, mungkin mereka juga, bagian mereka juga dititipkan melalui tangan. Jadilah penyalur yang baik. Kalau hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Karena kalau orang yang melekat pada mamon, pasti takut akan Tuhan tidak ada pada orang itu. Firman Tuhan katakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, kuasa, kemuliaan, kejayaan, kehebatan, semua berasal daripada Tuhan. Semua yang kita punya hari ini, segala kehebatan, segala kemuliaan, segala berkat, segala yang baik yang kita punya hari ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan marketing kita yang baik, bukan karena kehebatan kita berdagang, bukan karena kita punya kemampuan berelasi yang baik sehingga orang percaya kepada kita, tapi semata-mata semua karena Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu pujilah Tuhan, megahkan mulia, bersyukurlah senantiasa, dan jangan sombong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kami pagi hari ini. Kami melihat hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan bagi kami. Dalam perjalanan hidup kami sering kali Tuhan, keadaan dunia menarik kami daripada Engkau. Kami lebih khawatir dalam keadaan dunia ini daripada kami percaya bahwa Engkau ada yang menyertai kami. Daripada kami percaya bahwa Engkau mengendalikan segala sesuatu dan semua terjadi dalam sepengetahuan Engkau. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau, untuk selalu punya hubungan yang intim dengan Engkau, untuk selalu mempercayakan hidup kepada Engkau. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Semua yang ada pada kami semata-mata anugerah Tuhan. Segala kepintaran, segala kepercayaan, segala berkat, segala anugerah yang kami punya hari ini, itu karena titipan-Mu, itu karena anugerah-Mu, itu karena berkat, bukan karena kami, bukan karena kami. Sadarkan itu dalam hidup kami, sehingga kami tidak menjadi sombong dan lupa diri. Dan akhirnya kami hidup mengandalkan diri kami sendiri, tidak mengandalkan Engkau. Tapi hari ini kami belajar dari seorang yang luar biasa, seorang raja yang besar di zamannya. Sekalipun dalam kehebatan, dalam kemegahan, dalam segala kejayaan yang Tuhan percayakan bagi dia, dia menyadari bahwa segala kuasa, segala kehebatan, semua yang dia punya datang dari Engkau. Kami belajar dari pribadi yang luar biasa ini untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami, untuk bersyukur atas semua berkat yang kami terima dalam hidup kami. Tetapi juga kami tidak menjadi bersungut-sungut dan kecewa ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami pergumulan, karena kami tahu Allah ada. Kalau Allah saat ini mengizinkan kami dalam pergumulan, kami yakin ada maksud Tuhan di balik pergumulan itu, supaya kami mengandalkan Engkau. Dan kami percaya saat kami mengandalkan Engkau, kami akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa menolong. Karena hanya dari masalah yang besar, kami melihat mujizat yang besar dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Terberkati umat-Mu yang hadir ini, hadir secara langsung, maupun mereka yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara online. Apapun pergumulan mereka, apapun keadaan mereka, masalah yang mereka alami dalam hidup mereka, Tuhan lebih tahu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan atas mereka. Ketika mereka datang di kaki-Mu dan mengatakan, Tuhan tolong kami. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah, kuatkan mereka, tenangkan hati mereka, bahwa Engkau ada, Engkau pasti menolong. Engkau ada dalam perahu hidup mereka, Engkau ada dalam persoalan mereka, Engkau ada dalam setiap pergumulan mereka, dan Engkau pasti menolong tepat pada waktu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus
Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian pada kaki salibmu. Kami datang kuduskan perjamuan ini Tuhan dalam nama Yesus. Roti dan anggur yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat bersekutu di dalam roh dengan Tuhan. Melalui kami makan dan minum, berkati anggur dan roti ini dalam nama Yesus. Berkati para pelayan yang melayani dalam nama Yesus. Seluruh jemaat yang hadir, kuduskan mereka Tuhan untuk makan dan minum, sehingga roh mereka dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salibnya, kemudian kita akan berputar mengambil roti dan anggur yang sudah disiapkan. Yesus
dia mati untuk keselamatan kita. Oleh darah Yesus, angkat roti di tangan kananmu dengan iman, salibnya. Ada yang mengambil makan, belum ambil, angkat tangan. Semua sudah ambil ya. Silakan mengangkat roti dengan percaya dan penyerahan kepada Tuhan. Disucikan oleh darah Yesus. Amin Yesus. Semua mengangkat roti di tangan kanan. Haleluya Yesus. Jemaat yang telah mengangkat tangan di hadapanmu dengan iman, kami percaya ketika kami menerima roti dan anggur ini, sesuai dengan firman-Mu katakan kepada kami bersatu dengan Kristus. Kristus hidup di dalam kami dan kami hidup dalam Kristus. Berkati tangan-tangan yang mengangkat roti dan anggur ini Tuhan, sehingga ketika mereka makan dan minum, berkat rohani turun dalam hidup mereka. Mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, jemaat Tuhan. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan Kristus mati di kayu salib. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkatlah anggurmu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan ini menjadi kekuatan bagi kami. Anggur yang kami pegang kuduskan dalam nama Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan yang kau pegang sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi keselamatanmu. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Ibu Tantri berdoa untuk perjamuan yang sudah kita makan dan minum. Terima kasih Tuhan. Kami terima kasih mulakan saya. Kasih yang sempurna daripada Tuhan. Amin Yesus. Kasih yang mengasihi kami Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat hidup di dalam Tuhan. Bila kami kesetiaan ini terus mengiring Tuhan, Bapa, di kami hati yang mengasihi Engkau, seperti Tuhan terlebih dulu mengasihi Engkau umat-umat itu. Terima kasih Tuhan, kami akan syukur kami Tuhan di segala kasih Tuhan. Amin, segala Yesus. penyertaan Tuhan dan kuasa Haleluya, yang Yesus. kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Haleluya, Yesus. Segala pujian syukur hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang Amin, hidup, Yesus. Allah yang memberikan kekuatan bagi kami. Kepadamu kami percaya. Haleluya, Yesus. Hidup kami hanya di dalam kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Amin, Yesus. Tuhan, haleluya. Haleluya, Yesus. Amin. Silakan duduk ya. Nanti sekalian aja meja boleh dipinggirkan. Sekalian persembahan dijalankan. Hari ini tetap seperti biasa, ada persembahan moleke, ada persembahan apa? Perpuluhan.
Kita berdoa buat persembahan dulu sehingga saudara mempersiapkan diri. Mari kita tundukkan kepala, Pak Frit berdoa buat persembahan yang akan diberikan. Syukur dan terima kasih Tuhan, kami menaikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami telah mendengar makanan rohani Tuhan, kami telah memakan dan meminum daripada apa yang Kau janjikan kepada kami. Semua itu menjadi kekuatan kepada kami. Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan daripada apa yang kami peroleh Tuhan. Kami akan syukur dan kami kembalikan itu kepada-Mu Tuhan. Berkatilah pemberian-pemberian kami ini Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Amin. Silakan kita mengangkat pujian dan persembahan akan saudara lakukan buat Tuhan, ya. Kasih Allah pada kita. Oleh itu Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak kekurangan mereka. Juga Tuhan memberkati perpuluhan yang masuk ke dalam rumah Tuhan ini, 90% yang menjadi milik anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran gelombang yang melanda dunia ini, kami percaya Tuhan, mereka akan diberkati dan berlipat kali ganda, sehingga tidak kekurangan mereka. Mereka akan melewati usaha mereka, waktu mereka, hari-hari, karena Allah beserta dengan mereka. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai kita sekalian pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada yang ulang tahun saudara? Yang mau didoakan? Ada nggak? Oh, kosong ya? Dia 5 udah didoain. 1 tahun dia kemarin yang udah didoakan. Yang lain nggak ada. Kita berdoa yuk buat Agus yang tadi malam sudah melahirkan seorang putra. Bukan Agus yang melahirkannya, tentu istrinya. Iya kan, saya udah ralat. Agus sudah mendapatkan putra dari kelahiran yang dilahirkan oleh istrinya. Jelas ya, tundukkan kepala kita berdoa.
Jen berdoa mengucap syukur. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan lagi kepada keluarga Agus dan Novi. Kami bersyukur proses kelahiran berjalan lancar dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa pertumbuhan anak ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan, berkati dia menjadi anak yang diberkati Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang menghormati Tuhan dalam jalan hidupnya, dan anak yang mengasihi dan menghormati orang tua. Kami juga berdoa Tuhan berkati Agus dan Novi, beri hikmat bagi Agus dan Novi dalam mengajar dan mendidik anak ini dalam kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi Novi dalam pemulihan kesehatan pasca bersalin. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, makanannya dikonsumsi, diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga berkati Agus dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, terutama dalam pekerjaan, dalam segala kegiatan yang dia harus lakukan, dan tanggung jawab yang dia harus emban sebagai seorang kepala keluarga yang memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Kami berdoa kesehatan dan kekuatan berkat Tuhan melimpah dalam jalan hidupnya Agus. Biarlah keluarga ini tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pengumuman ibadah tidak berubah seperti hari ini. Tapi saya pikir Jumat besok sudah waktunya kita berdoa. Ya. Ibadah doa hari Jumat tetap jam 7 malam di gereja, karena kita sudah boleh tatap muka, boleh ketemu ya, asal nggak terlalu dekat gitu. Kita ibadah doa di gereja jam 7. Datanglah sehingga kekuatan Tuhan boleh menyertai kita, karena dunia kita tambah susah dari waktu ke waktu. Tapi Tuhan berjanji dalam perlindungan Tuhan hidup kita akan tenang. Ada yang mau minta bantu doa? Mau didoakan apa gitu? Ada yang sakit? Kita bangkit berdiri, yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Ada yang mau didoakan? Oke, kalau ada nggak? Nggak ada? Ya udah, oke deh. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan perhitungkan semua ini menjadi kebenaran bagi yang melayani. Baik Bapak Willy yang melayani musik dari tempat yang jauh, berkat Tuhan turun dalam hidupmu dalam nama Yesus. Yang membawa pujian Ibu Cindy dan Saudari Neti sebagai singer hari ini, hamba-Mu yang berbicara melayani firman, Tuhan berkati mereka di tengah-tengah kesulitan, tidak akan mengalami kekurangan karena Allah adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat yang ikut andil dalam pelayanan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga yang melayani LCD, Tuhan tolong. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan sendiri. Sebentar kami akan pulang, kami percaya bahwa berkat ibadah ada menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bukalah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dengan percaya bahwa ibadahmu mendatangkan kekuatan yang baru, mendatangkan berkat ilahi, mendatangkan berkat jasmani juga dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagimu. Allah menyinari engkau dengan berkat-Nya. Diberkati usahamu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati juga kesehatanmu. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara semua hari ini sampai Maranatha dalam nama Yesus.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.